Maka Ramadan ini dihadirkan oleh Allah, dibuka pintu taubat. Tidak ada kita ini yang tidak bersalah, Bapak Ibu. Jangan dikira kalau penceramah terus terbebas dari dosa. Selalu kita ini berkompetisi dalam artian godaannya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah yang dipilihkan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni sholat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur lagi kita. Insyaallah hari ini kita masuki hitungan ketiga Ramadan 1443 Hijriah. Doa-doa kita 2 bulan sebelum masuk Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barikana fi raja wa syabana wa ballighna Ramadan. Itu yang kita mohonkan kepada Allah. Begitu masuk bulan Rajab, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk mohon kepadanya, ya Allah berikan keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan Ramadan. Doa itu hari ini sudah dijawab oleh Allah dan hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kenapa jauh sebelumnya Rasulullah mengajarkan untuk kita memohon minta kepada Allah agar diberikan keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, lalu kemudian kita mohon kepada Allah untuk disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Karena ada sesuatu yang agung, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan. Maka diajarkan oleh Rasulullah, minta kepada Rabbmu, minta kepada Tuhanmu, mohon kepada Tuhanmu. Begitu masuk ke bulan Rajab, kita minta untuk diberikan keberkahan. Masuk lagi bulan Sya'ban, diminta juga agar diberikan keberkahan. Keberkahan itu Bapak Ibu, ziyadatul khair. Kebaikan yang terus bertambah kebaikannya, keimanan yang semakin bertambah keimanannya, ketakwaan yang semakin bertambah ketakwaannya. Maka di dalam bulan Ramadan ini Allah sudah jawab doa-doa kita untuk kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Tinggal persoalannya Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Begitu kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan dan insya Allah kita masuk ke hitungan yang ketiga pada hari ini, selanjutnya apa? Dari jawaban doa yang sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dikabulkan, kemudian kita bisa bersama dengan bulan Ramadan, tidak sedikit saudara, sahabat, tetangga, keluarga yang boleh jadi dia minta doa yang sama tapi tidak sampai ke dalam bulan Ramadan. Bahkan menjelang masuk Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin jauh sebelumnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini alhamdulillah tidak berlaku dengan kita. Walaupun suatu saat akan terjadi kepada diri kita, siapapun dia tidak pilih, tapi belum, tinggal kita menunggu giliran. Ibu-ibu siap? Panggil gilirannya, Bu. Bapak-bapak siap semua? Siap. Nah, kalau sudah siap, mudah-mudahan ibu-ibu atau bapak-bapak yang duluan. Ya. Saya siap juga, insya Allah belakangan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kullun nafsin zaikatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Maka datangnya bulan Ramadan ada keagungan, ada keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita diajarkan untuk mohon diberikan keberkahan di dalamnya. Karena yang kita inginkan keberkahan dalam hidup ini bukan hitungan banyak, tapi kemanfaatan dari apa yang kita miliki, itulah sesungguhnya yang kita minta. Itulah keberkahan. Apalah arti uang yang banyak tapi tidak manfaat? Semua apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah, kalau sekiranya belum mendatangkan manfaat, maka itulah yang disebut belum ada berkahnya. Itu yang kita berlomba-lomba mencari di dalam bulan Ramadan ini. Kita kejar. Makanya yang diseru dan dipanggil oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan ketika Allah memerintahkan kepada hambanya yang kalau urusan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah serunya bukan khusus orang-orang beriman. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Ujungnya sama, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita perhatikan ayat ini, menyembah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, yang diseru itu tidak ada kekhususan. Tetapi yang dipanggil, hai sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu, ya ayyuhan nas. Tapi giliran perintah untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang kita kerjakan hari ini, ada persyaratan yang mutlak, wajib, dan mesti harus kita miliki. Apa itu? Iman. Maka yang diseru dan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil kita. Makanya orang-orang yang rajin di dalam bergirahnya melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan, itulah salah satu dari sekian banyak ciri dan tanda orang-orang yang beriman. Begitu Ramadan masuk, semangatnya dia majelis taklim, semangatnya dia salat lail, semangatnya dia tilawah Quran, semangatnya infak dan sedekah, semua dia lakukan. Itulah dari sekian banyak ciri dan tanda orang-orang yang beriman. Kenapa mesti dipersyaratkan oleh Allah harus beriman dalam melaksanakan ibadah puasa ini? Karena puasa itu berat, Bapak.
Tapi berat tidak diberat-beratkan. Ringan jangan juga diringan-ringankan. Maka mesti harus beriman dulu persyaratan orang yang melaksanakan ibadah puasa ini. Keistimewaan bulan puasa ini, Ramadan ini, dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kenapa mesti persyaratannya orang beriman? Karena yang tahu apa yang dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah puasa bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ibadah puasa itu hampir komplit semuanya ada. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya itu komplit. Kita dilatih jujur, kita dilatih bersabar, kita dilatih ikhlas. Semuanya terkandung di dalam ibadah puasa. Maka persyaratannya mesti harus orang beriman. Kalau tidak beriman, susah untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana tidak? Suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, teman karib kita tidak pernah tahu apakah kita benar-benar puasa dari masuk subuh sampai nanti menjelang maghrib. Nggak ada yang tahu, Bapak. Kita sama-sama boleh jadi sahur dengan istri, anak, keluarga. Tapi begitu ke kantor, begitu ke kebun, begitu kemana saja melakukan aktivitas, siapa yang jamin? Allahu Akbar, waktu subuh masuk. Panasnya luar biasa. Alhamdulillah hari ini hujan. Kemarin kan luar biasa itu. Ya. Pada saat tengah hari siang masuk waktu zuhur, bagaimana tenggorokan kita? Ya, kita kan sering mengatakan, saya tidak apa-apa puasa. Biasa-biasa saja. Iya. Tapi secara zahir pasti. Namanya tidak ada masukan asupan gizi, pasti akan memperpengaruh. Tapi karena imanlah yang menyebabkan menjadi kuat. Karena imanlah yang menyebabkan kita bersemangat. Begitu waktu zuhur masuk, azan dikumandangkan, ambillah kita air wudhu. Berkumur-kumurlah kita. Bersebelahan teman kita. Begitu kumur-kumur, teguk dikit. Gak ada yang tahu, Bapak. Umur-kumur yang kedua, teguk dikit. Nggak ada yang tahu. Mau banyak, mau sedikit diteguk itu, nggak ada yang tahu. Nah, ini mumpung nggak ada yang lihat. Karena kalau berkumur-kumur tidak berwudu kan aneh kelihatannya. Tapi begitu berkumur-kumur, walaupun tidak dianjurkan berlebihan ya, berlebihan. Jangan berlebihan di dalam berkumur-kumur pada saat puasa. Tapi kan ketika ini orang tidak memiliki iman, maka ini bisa terjadi. Teguk dikit, teguk dikit. 3 dikit kan lumayan. Bisa 1 gelas itu Bapak Ibu. Tapi itu tidak dilakukan orang-orang yang beriman karena dia tahu Allah yang Maha Pengawas. Allah yang meremot semua aktivitas kita. Sehingga orang-orang yang berpuasa dia tidak akan berbohong. Dia tidak akan berdusta. Dia jaga puasanya, jangankan untuk batal, mengurangi nilai saja dia akan jaga puasanya. Makanya kalau dalam bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa ini, gangguannya kan luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Ujian buat kita. Apalagi di era sekarang yang serba canggih. Gadget Android sudah di kantong kita, masuk. Buka ayat Al-Quran, ternyata lain yang terbuka. Nah Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ramadan ini dihadirkan oleh Allah hanya diseru orang-orang beriman saja. Karena persyaratan daripada orang-orang untuk melaksanakan ibadah puasa itu, yang bisa dan sanggup yang sesungguhnya melaksanakan ibadah puasa, modalnya harus iman dulu. Kalau tidak beriman, pasti puasanya kacau. Ya, karena tidak nyaman dengan tetangga, tidak nyaman dengan menantu, tidak nyaman dengan mertua, tidak nyaman dengan teman, tidak nyaman dengan manusia lain,
lalu akhirnya dia berpuasa, maka itu bukan karena iman, tetapi karena selain Allah. Apa boleh? Boleh saja, tetapi tentu nilainya berbeda. Kalau hanya untuk sekedar pelatihan, membiasakan diri, malu kita dengan sesama manusia dulu, saya tidak menganjurkan. Tapi lebih baik malu dengan manusia terlebih dahulu ketimbang tidak ada malunya. Siang-siang ngerokok, siang-siang ngewarung, siang-siang nggak mau tahu ini Ramadan apa tidak. Nah ini kan lebih fatal ini. Makanya kalau saya berprinsip, ya malu-malu dengan manusia. Walaupun malunya kita itu, ketaatannya kita itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita, awali dengan itu. Nah, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini dihadirkan oleh Allah agar ketakwaan kita meningkat. Maka diperintahkan kita untuk berpuasa. Modalnya iman. Kalau tidak beriman akan sangat sulit untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka Ramadan ini adalah bulan takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwa ini Bapak Ibu selalu dianjurkan, selalu diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Kenapa? Karena dengan bertakwa inilah manusia bisa menjalani dan menapaki perjalanan kehidupannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak dengan bertakwa, maka akan sangat sulit mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka Ramadan ini dihadirkan Allah untuk kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kejujuran, ada keikhlasan, ada kesabaran, maka semuanya berkumpul di dalam melaksanakan ibadah puasa. Lalu puasa ini Bapak Ibu tentu tidak hanya sekedar dianjurkan atau diwajibkan kita hanya sekedar menahan haus dan lapar dari makan dan minum, tentu tidak. Kalau urusan hanya sekedar menahan secara fisik haus dan lapar kita, anak-anak TK, SD, SMP itu pun juga sudah bisa kita coba latih. Tapi persoalannya puasa ini diperintahkan tidak hanya sebatas fisik saja, tapi ruh kita juga ikut menjalankan yang namanya ibadah puasa. Mata, telinga, ini juga harus kita puasakan dari hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang dapat membatalkan puasa kita. Mulut harus kita jaga, ucapan lisan kita harus terjaga, melatih diri untuk tidak sekedar mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya dalam melengkapi amalia Ramadan kita, dianjurkan kita berselawat, dianjurkan kita untuk zikir, dianjurkan kita tilawah Quran. Sebagai apa? Sebagai penyempurna daripada ibadah puasa kita. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah ucapkan amin. Di tangga yang kedua Rasulullah pun mengucapkan amin. Di tangga yang ketiga Rasulullah pun mengatakan amin. Setelah selesai, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami dengar engkau mengucapkan amin di tangga yang pertama, engkau mengucapkan amin di tangga yang kedua, engkau mengucapkan amin di tangga yang ketiga. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Tidak seperti biasanya engkau katakan amin." Maka Rasulullah menjelaskan, ketika aku menaiki mimbar di tangga yang pertama, Rasulullah datang kepadaku membisikkan, celaka manusia yang begitu masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka aku mengatakan amin.
Di tangga kedua, Jibril lagi berdoa dan membisikkan kepadaku, celaka manusia yang ketika masih ada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya masih hidup, lalu kemudian tidak menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Maka aku pun mengatakan amin. Lalu yang ketiga, Jibril pun berdoa dan membisikkan kepadaku, celaka manusia yang ketika disebut namamu, lalu mereka tidak berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Maka aku pun mengatakan amin. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 perkataan amin adalah ternyata merupakan doa daripada malaikat Jibril yang dibisikkan kepada Rasulullah ketika ingin menaiki mimbar di tangga pertama, kedua, ketiga. Ternyata ini doa, hati-hati kita Bapak Ibu. Kalau sudah Jibril malaikat berdoa lalu Rasulullah yang mengaminkan, celaka katanya manusia yang masuk dalam bulan Ramadan lalu kemudian tidak terampuni dosa-dosanya. Maka Ramadan ini dihadirkan oleh Allah, dibuka pintu taubat. Tidak ada kita ini yang tidak bersalah Bapak Ibu. Jangan dikira kalau penceramah terus terbebas dari dosa. Selalu kita ini berkompetisi dalam artian godaannya luar biasa. Sehingganya kita selalu mengupayakan lingkungan kita itu setidak-tidaknya tidak menumpuk kesalahan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jibril sudah berdoa dan mengatakan celaka kalau ada manusia tidak terampuni dosanya ketika di bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita untuk kita bermohon ampun dengan segala kesungguhan, dengan benar-benar minta kepada Allah untuk kita diampuni segala salah dan dosa kita, dan iktikadkan, azamkan dalam hati kita agar kesalahan-kesalahan, dosa yang sudah kita lakukan jangan lagi kita ulang. Jangan prinsipnya, wah ini sudah Ramadan, sudah puasa, bulan tobat, nanti setelah habis Ramadan gak apa-apa lagi. Jangan. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tuntun dan bimbing ya Allah kami yang sudah melakukan kesalahan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan. Dia langsung memohon kepada Allah, Rabbana dallamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi para nabi dan rasul memberikan contoh kepada kita, kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia benar-benar bertobat. Nabi Ibrahim berbohong selama hidupnya 3 kali Bapak. Kira-kira kita 3 kali sehari. Beliau selama hidupnya 3 kali minta ampun kepada Allah dengan 3 kebohongan itu. Sungguh-sungguh memohon dia agar diampuni. Nah, bagaimana dosa kita yang begitu banyak ini? Beliau seumur hidup 3 kali, kita seumur hidup berterusan. Sehingganya ini peluang kita Bapak Ibu, dibuka pintu maaf, dibuka pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan Ramadan ini agar kita menjadi hamba-hamba yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, bulan takwa, bulan ampunan, lalu kemudian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita raih. Jadi jangan bangga kalau kita hari ini banyak amalan, banyak ibadah. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk berta'awuz ketika kita mendirikan sholat. Supaya apa? Godaan itu, iblis yang membisikkan, setan yang terus menggoda kita dari depan, dari belakang, kiri dan kanan, tiada henti. Maka boleh jadi kita yang sudah majelis talim, kita yang sudah infak, yang sedekah, kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tilawah Quran, banyak sudah apa yang kita lakukan. Harus kita kuatkan hati kita, karena ini juga bisa menjadi jebakan diri kita.
Menganggap apa? Menganggap kita sudah paling baik, menganggap kita paling sempurna. Padahal apa kata Rasulullah? Bukan karena amal ibadahmu yang menyebabkan engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aku sendiri kata Rasulullah, bukan. Tapi apa kata Rasulullah? Rahmatnya Allah. Rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dalam setiap bertemu berpisah selalu kita minta rahmat Allah, mohonkan rahmat Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita Bapak Ibu, tetapi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah, keridhaannya Allah, itu yang diberikan kepada kita. Sehingga kita diminta untuk terus istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Mari Bapak Ibu, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan, kembali kuatkan hati kita, istiqomahkan hati kita, saling mendoakan satu dengan yang lain, buat suasana dan lingkungan kita, jamaah kita agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sedikit pun ada merasa lebih dibanding dengan yang lain, tapi kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya dikasih waktu 20 sampai 30 menit katanya. Saya ambil tengah 25 menit karena ini hari kerja ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita akan jumpa lagi di Selasa depan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kekuatan lahir dan batin, diistiqomahkan dalam melaksanakan amaliyah Ramadan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.